Who are you? Meskipun Marvel Studios belum banyak menghadirkan cerita tentang sihir, namun Marvel sendiri memiliki beberapa penyihir terkuat. Series Agatha All Along yang rilis di Disney Plus menjadi bukti lain bahwa Marvel berusaha untuk terus mengembangkan tema sihir atau magis. Bahkan, dengan rencana kemunculan film Blade membuat tema supranatural atau magis akan semakin kental. Berikut adalah top 5 deretan penyihir terkuat yang ada di Marvel Cinematic Universe. 5. Agatha Harkness. Muncul perdana di series WandaVision. Banyak fans yang menduga bahwa Agatha memiliki agenda pribadi mengapa kemudian dia bisa ada di Westview. Tidak sedikit juga yang menduga Agatha memang terpengaruh oleh sihir dari Wanda. Namun, ternyata Agatha memiliki rencananya sendiri. Dia berusaha untuk menyerap kekuatan dari Scarlet Witch setelah mempelajari kitab Darkhold. Agatha Harkness sendiri memang dianggap sebagai salah satu penyihir terkuat di MCU. Dia merupakan pengguna dark magic atau sihir hitam terkuat, apalagi setelah mempelajari Darkhold. Agatha diketahui sudah hidup selama ratusan tahun dan dia mampu menyerap kekuatan sihir orang lain. Ini jadi bukti bahwa sosok Agatha Harkness memang adalah penyihir yang patut diperhitungkan, namun di series Agatha All Along kita melihat bahwa bukti kedahsyatan dari Agatha sebagai penyihir adalah bagaimana dia bisa selamat dari Witch's Road. Di sisi lain, karena koneksi yang mendalam dengan Darkhold, dia memiliki berbagai kemampuan dahsyat dalam dirinya. Mulai dari pengendalian mental, manipulasi energi, telekinesis, dan transmutasi. Agatha diperlihatkan mampu menandingi level kekuatan dari Wanda Maximoff, namun harus diakui jika Wanda memang terlalu kuat bagi Agatha. 4. America Chavez. America Chavez merupakan karakter yang baru saja muncul di Marvel, di mana karakternya pertama kali eksis dalam cerita Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Satu hal menarik mengenai karakternya adalah dia bukan berasal dari MCU. America Chavez berasal dari utopian paralel yang merupakan sebuah dimensi di luar MCU. Dalam cerita Doctor Strange 2 diperlihatkan bagaimana America Chavez sangatlah kuat. America Chavez merupakan sosok yang memiliki kekuatan dahsyat untuk bisa melompat dari satu dimensi ke dimensi yang lain. Ini juga yang kemudian membuat dia bisa terjebak atau berada di MCU. Seperti yang dijelaskan dalam ceritanya, America Chavez masih belum mampu mengendalikan kekuatannya. Kekuatan miliknya tersebut yang jadi incaran dari Scarlet Witch saat itu. Level kekuatan dari America Chavez ini bisa dianggap sebagai salah satu kekuatan magis atau sihir sehingga bisa kita anggap jika dia adalah penyihir. Namun, memang butuh penyesuaian dan butuh banyak pelajaran agar America Chavez bisa mengendalikan kekuatannya tersebut dan menggunakannya untuk hal baik. Satu hal yang jelas, America Chavez berpotensi bukan hanya jadi salah satu penyihir terkuat di MCU tetapi juga karakter paling kuat di MCU. 3. Doctor Strange. Berbicara mengenai penyihir terkuat di MCU tentunya tidak bisa lepas dari sosok karakter satu ini. Dr. Stephen Strange alias Dr. Strange merupakan wajah dari elemen magis atau sihir di MCU. Namun, seperti yang muncul dalam film pertamanya, perjalanan Strange menjadi sosok penyihir hebat sebenarnya terjadi secara tidak disengaja. Sebelumnya, Strange harus mengalami kecacatan setelah dia sembuh dari kecelakaan mobil. Pertemuannya dengan Jonathan Pangborn membuatnya melakukan perjalanan ke kamar Touch dan dia pun mulai mengenal Mystic Arts. The Ancient One sendiri sebenarnya sudah meramalkan jika Strange adalah sosok yang akan muncul pada masa depan. Dia akan menjadi sosok penggantinya sebagai Sorcerer Supreme atau penyihir agung. Hal ini pun akhirnya memang terjadi. Pasca pertarungan melawan Caecilius, The Ancient One pun tewas dan Strange jadi sosok penyihir agung yang baru di MCU hingga sekarang.
Sejauh ini, hampir tidak ada penyihir kuat lainnya yang mampu menandingi level kekuatan dari Strange. Dalam berbagai cerita di MCU, sosok Strange memiliki peranan yang sangat penting. Berbicara level kekuatan, banyak hal yang bisa dia lakukan, mulai dari menciptakan portal, tahu mandalas, menggunakan mantra kuno, mengendalikan waktu, dan sebagainya. Dalam kehidupan Mayday Parker, sosok yang dikenal sebagai Uncle Ben tidaklah sama dengan Ben Parker, paman dari Peter Parker yang dikenal luas dalam kisah Spider-Man. Sebaliknya, Uncle Ben milik Mayday adalah Ben Reilly, klon dari Peter yang sempat menjadi Spider-Man sendiri dalam alur cerita Clone Saga. Meski Mayday tidak pernah bertemu langsung dengannya, Ben Reilly tetap memiliki peran emosional yang penting dalam kehidupannya. Kata-kata terakhir Ben sebelum meninggal bahkan ditujukan untuk Mayday. Peninggalan Ben Reilly tidak berhenti hanya pada kata-kata. Mayday mewarisi kostum dan web shooter miliknya yang selama bertahun-tahun disimpan oleh Peter Parker sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok yang ia anggap sebagai saudara. Kostum tersebut kemudian menjadi kostum pertama Mayday saat ia memulai perjalanannya sebagai Spider-Girl. Penggunaan barang peninggalan Ben menjadi simbol tersendiri yang menghubungkan generasi Spider dalam keluarganya, meski dengan hubungan yang tidak sepenuhnya dijelaskan secara terbuka. Menariknya, Peter tidak menceritakan kepada Mayday bahwa Ben Reilly sebenarnya adalah klonnya. Ia hanya menyebut Ben sebagai sepupu, mungkin untuk menyederhanakan cerita atau menghindari komplikasi emosional di awal kehidupan Mayday. Meskipun begitu, kehadiran Ben Reilly tetap terasa kuat sebagai figur pahlawan yang menginspirasi dari jauh. Hal ini menjadikan Mayday satu-satunya varian Spider yang mewarisi warisan pahlawan dari figur yang tidak ia kenal secara langsung, tetapi tetap memiliki ikatan emosional melalui tindakan dan peninggalannya. 1. God Loki. Penyihir terkuat di MCU yang terakhir tidak lain adalah God Loki. Perlu dicatat bahwa God Loki berbeda dengan sosok Loki yang berasal dari tahun 2012 yang muncul dalam series Loki. Bisa dibilang, ini merupakan titel tertinggi dari sosok karakternya dan juga yang ada di MCU itu sendiri. God Loki sendiri muncul di akhir cerita series Loki Season 2 kemarin, di mana ini merupakan wujud dari pengorbanan Loki, seperti yang GX ketahui pasca Sylvie menghabisi nyawa dari He Who Remains, yang merupakan penjaga Nexus Timeline. Semuanya menjadi kacau. Banyak cabang timeline bermunculan yang berakibat pada munculnya ancaman di mana seluruh MCU akan hancur. Loki pun berusaha untuk mencegah hal tersebut di sepanjang season 2 kemarin dengan bantuan dari Sylvie dan yang lain. Namun, seperti yang diperlihatkan dalam ceritanya, semua upaya yang Loki lakukan pada kenyataannya tidak akan pernah berhasil. Karena satu-satunya cara untuk bisa menghentikan semua ancaman tersebut adalah pengorbanan. Dalam hal ini, harus ada seseorang yang menggantikan He Who Remains untuk menjaga timeline. Loki pun memutuskan untuk mengorbankan dirinya, yang mana ini membuatnya mengalami perubahan status menjadi God Loki. Pada dasarnya, hampir semua hal bisa God Loki lakukan, termasuk menulis ulang seluruh realita yang ada atau menghancurkan sebuah universe.